Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, khususnya kelas 9. Hari ini kita akan melanjutkan materi untuk bahasa Indonesia bab 3 menyusun cerita pendek ya. Kita akan melanjutkan dari bahasan yang kemarin. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga selalu sehat, semangat walaupun kita belajar di rumah melalui daring ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Sudah kita bahas mengenai 3 poin kemarin untuk cerpen, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan unsur intrinsik. Yang akan kita bahas hari ini yaitu 3 juga, yaitu struktur cerpen, aspek kebahasaan cerpen, dan yang terakhir menyimpulkan unsur-unsur cerpen. Yang 4, D, struktur teks cerpen. Ya, jadi sebuah cerita pendek itu harus ada bagian-bagiannya atau unsur-unsurnya terdiri dari 6. Ya, yang pertama yaitu bagian abstrak. Nah, abstrak itu biasanya disebut dengan pendahuluan, ya, disebut dengan pembukaan. Biasanya tidak harus langsung menuju konflik, tidak, tapi dibuka terlebih dahulu, misalnya diawali dengan di sebuah penggambaran tentang cerita itu, ya, merupakan gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan. Diperkenalkan terlebih dahulu ceritanya tentang apa. Kemudian bagian kedua disebut dengan orientasi. Ya, biasanya pembukaan, ini juga termasuk pembukaan berhubungan dengan penentuan peristiwa, gambaran latar, waktu, pengenalan karakter menuju komplikasi. Biasanya digambarkan, diilustrasikan bahwa cerita ini misalnya di sebuah desa, di sebuah bas, kemudian gambaran latarnya misalnya suasananya kumuh atau rame, waktunya kapan dan sebagainya digambarkan pada bagian orientasi. Kemudian 3, komplikasi atau sering disebut dengan permasalahan. Di sini tokoh sudah mengalami suatu permasalahan, yaitu atau kejadian. Urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat atau sering disebut dengan permasalahan. Jadi sudah mulai tokoh menghadapi sebuah permasalahan. Kemudian yang keempat, evaluasi. Bagian ini konflik yang terjadi sudah menuju klimaks serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Ya, dari komplikasi dari konflik tersebut ini sudah mulai ada jalan keluarnya, sudah mulai ada penyelesaiannya atau sering disebut dengan anti klimaks, sudah mulai ada titik terangnya. Bagian yang kelima, resolusi, yaitu pengarang mengungkapkan solusi atau pemecahan masalah terhadap masalah yang sudah dialami oleh tokoh. Jadi sudah ada masalahnya, sudah ada solusinya, atau sudah ada titik terangnya. Di sini pengarang sudah mengakhiri ceritanya. Baru kemudian yang keenam, koda atau sering disebut dengan amanat. Di sini nilai atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut. Jadi ada 6 bagian. Abstrak itu biasanya disebut dengan pembukaan, orientasi itu biasanya disebut dengan menuju permasalahan, komplikasi itu dengan permasalahan, evaluasi itu sama dengan anti klimaks, kemudian 5 itu resolusi sama dengan penyelesaian, yang keenam koda, yaitu amanat yang bisa diambil dari isi cerita tersebut. Kemudian yang ke-6 atau E, aspek kebahasaan cerpen. Jadi biasanya cerpen itu menggunakan ciri-ciri bahasa atau kata-kata sebagai berikut. Yang pertama, biasa menggunakan sudut pandang. Ya, sudut pandang kedudukan pengarang dalam cerita. Ya, berhubungan dengan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Jelas di situ. Biasanya kalau orang pertama dalam cerpen itu menggunakan kata saya, aku, ya. Kemudian orang ketiga. Di situ kedudukan pengarang hanya sekedar menceritakan, biasanya menggunakan sudut pandang dia, orang ketiga, dia, ia, mereka, atau nama orang. Nah, jadi ada dua sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Ciri kebahasaan yang kedua, dialog atau percakapan. Dalam cerpen ada dialog atau percakapan. Ya. Yang ketiga,
Ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata benda khusus atau kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Contoh, kata beringin dan trembesi. Kenapa tidak dikatakan itu pohon, tapi punya makna khusus, beringin atau trembesi, ya? Jadi sebetulnya trembesi atau beringin itu nama pohon, tapi dikatakan di sini dengan beringin atau trembesi, bukan pohon, gitu. Jadi menggunakan kata khusus, kata benda khusus. Yang keempat, ciri kebahasan yang keempat, uraian deskripsi yang rinci, yaitu deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan karakter dan karakter. Ya, dirincikan secara rinci, deskripsikan. Misalnya dideskripsikan secara rinci, 1, 2, 3, dan seterusnya. 5, menggunakan majas. Biasanya dalam cerpen menggunakan gaya bahasa 3, simile, perbandingan, dan personifikasi. Apa itu simile? Yaitu perbandingan langsung, dibandingkan antara benda yang satu dengan benda yang lain itu secara langsung. Dia terbang, siapa yang terbang? Burung. Bagai batu lepas dari ketapel. Jadi burung itu terbang dibandingkan dengan terbangnya itu dibandingkan dengan seakan-akan seperti batu lepas dari ketapel, yaitu perbandingan secara langsung. Kemudian yang kedua, perbandingan secara tidak langsung atau disebut dengan metafora. Ya, perbandingan tidak langsung atau disebut dengan metafora yang kedua, ya. Di perbandingan tidak langsung atau disebut dengan metafora. Dia memiliki hati batu. Nah, hati batu itu perbandingannya tidak langsung. Ada di hati batu itu apa maksudnya? Keras kepala, ya kan? Artinya keras kepala, tidak dibandingkan secara langsung. Yang ketiga, personifikasi, yaitu gaya bahasa yang membandingkan benda mati dianggap seperti makhluk hidup atau benda hidup. Bulan tersenyum, ya, padahal bulan tidak bisa tersenyum, tapi dikatakan bulan tersenyum, ya. Yang terakhir, menggunakan pertanyaan retoris. Apa itu pertanyaan retoris? Pertanyaan yang tidak harus tidak perlu jawaban, tapi orang sudah tahu, ya, tidak perlu menjawab. Tanyakan pada rumput yang bergoyang, tidak mungkin rumput bisa menjawab, tapi seperti itulah gaya bahasa, ya. Kenapa digunakan gaya bahasa? Agar cerita lebih menarik, ya, lebih indah untuk dibaca. Ya. Itu aspek kebahasaan cerpen. Ada 5. Sudut pandang, ada dialog, ada kata benda khusus, ada uraian deskripsi secara rinci, menggunakan majas, dan menggunakan pertanyaan retoris. Yang terakhir, menyimpulkan unsur-unsur cerpen. Jadi agar kita bisa menyimpulkan unsur-unsurnya, misalnya mengambil cerpen itu mengambil tempat di mana, kemudian suasananya bagaimana, kemudian mana bagian pembukanya, kemudian konfliknya apa, penyelesaiannya apa, dan lain sebagainya. Bagaimana agar bisa mengetahui itu? Yang langkah yang pertama yang harus kita lakukan, 1, membaca teks cerpen dengan teliti, dengan seksama, ya, dengan teliti biar kita nanti bisa menentukan unsur-unsur tersebut. Yang kedua, menentukan kalimat utama dalam cerpen. Jadi kita cari kalimat-kalimat utamanya, kita cari pokok permasalahannya apa, ya. Jadi nanti kita bisa menentukan unsur-unsur tersebut. Yang ketiga, membuat kesimpulan dari cerpen tersebut. Ya, jadi kita bisa setelah membaca itu pasti kita bisa menarik kesimpulan, ya. Amanat yang bisa kita ambil dari cerpen ini seperti ini, ya. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kalau mengambil kita ilustrasinya seperti itu berarti tokoh si Rani jahat dan sebagainya. Kita bisa membuat kesimpulan. Jadi bagaimana cara menyimpulkan? Akhirnya kita bisa menentukan unsur-unsur cerpen, yaitu ada 3: membaca teks cerpen dengan teliti, menentukan kalimat utamanya, dan membuat kesimpulan. Nah, demikian yang Bu sampaikan untuk bab 3 ini. Silahkan sekali lagi Bu sampaikan, kamu buka bukunya halaman 52 bab 3 sampai di situ halaman 86, ya. Ada berbagai macam cerpen. Halaman 79 itu cerpen yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Kemudian halaman 84 itu ada cerpen yang berjudul Sepatu Butut, bisa kamu baca, nanti bisa kamu berlatih sendiri menyimpulkan unsur-unsur cerpennya dan sebagainya, menentukan aspek bahasanya, menentukan unsur intrinsiknya dan sebagainya, ya. Demikian yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat, khususnya untuk bab 3 sudah selesai, ya. Nanti untuk
penugasannya nanti kita akan sampaikan ya, kita akan mengerjakan lembar kerja siswa. Demikian yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.